Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita walaupun dari rumah dan walaupun masih dalam keadaan suasana COVID-19. Tidak lupa pula salam serta selawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, yang tetap semangat dan pantang menyerah, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun kalian belajarnya dari rumah. Baiklah, pada hari ini perkenalkan, nama saya Bapak Yusriyadi dari SDN 001 Bontang Selatan, akan menemani kalian dalam pembelajaran beberapa menit ke depan. Sebelum melanjutkan materi hari ini, Bapak tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana tayangan berikut. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Aku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar pelajaran kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 dengan pembelajaran 6, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Pada subtema yang pertama, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu yang pertama menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Yang kedua, menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, pernahkah kalian mendengar kisah atau membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Tentu kalian pernah mendengar maupun kalian pernah membaca kisah nabi tersebut. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk materi kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, marilah kita menyaksikan dan menyimak video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Selamat menyaksikan.
Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Beliau adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu, kakak-kakak Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya. Apalagi Nabi Yusuf lebih tampan dibandingkan saudara-saudaranya. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam lalu berkata kepada Nabi Yusuf, "Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh syaitan dan tidak mencelakaimu." Diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Kemudian Yusuf dibawa ke pasar untuk dijual, dan pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Waktu terus berjalan, lambat laun Yusuf menjadi dewasa dan pemuda yang cerdas. Mimpi Raja. Pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya tersebut. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mentafsirkan mimpi raja tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja tentang tafsir mimpinya itu. Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit itu akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka
tidak mengenali Yusuf lagi. Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut bersama saudara-saudaranya. Ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya pada perjalanan yang kedua, para putra Nabi Yakub alaihissalam kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa serta adiknya yaitu Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka menyesali perbuatan mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi saudara-saudaranya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu aku masih kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Demikian tadi video yang telah kita saksikan bersama. Dari video tersebut ada beberapa keteladanan dan pelajaran yang dapat kita petik, ya. Di antaranya ada beberapa sifat-sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Ada sabar, amanah, pemaaf, jujur dan cerdas. Nabi Yusuf alaihissalam sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemaaf. Nabi Yusuf alaihissalam selalu memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang telah menzoliminya, dan tidak ada rasa dendam sedikit pun di dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah di antara sifat dan keteladanan yang dapat kita petik dalam kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin dapat menambah wawasan dan keilmuan kita bersama. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekurangan yang berkenaan dengan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam.
Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.